Halo teman-teman semua, balik lagi di channel ini. Terima kasih untuk kunjungannya ke channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, dipermudah dalam mencari rezeki, dan yang selalu mengutamakan kebaikan di sekeliling kita. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul VIP. Dalam film ini diperankan oleh Jang Dong-gun sebagai Park Ji-kyu, Kim Myung-min sebagai Chae Yi-do, Park Hee-sun sebagai Lee Dem-bum, Lee Jong-suk sebagai Kim Gwang-dwa, Peter Stormare sebagai Paul, Jo Yin-mo sebagai Ni Senior Eksekutif, Oh Dae-kwon sebagai Detektif Kim, Ji Wo-jin sebagai prosecutor, Yo Jae-myung sebagai Senior Manager, Park Sung-won sebagai Nis Eksekutif. Dalam film ini, kita akan membahas sebuah seseorang yang penuh dengan kekuasaan. Kita akan diperlihatkan sebuah organisasi yang membayar seseorang untuk menjaga orang yang dengan penuh kekuasaan itu. Namun, orang dengan kekuasaan ini melakukan segala sesuatunya dengan bebas di negara orang. Sampai pada akhirnya, dia dikejar-kejar oleh beberapa orang dari beberapa negara. Bagaimana kelanjutannya? Simak alur cerita film ini. Awal film kita akan diperlihatkan oleh seorang Jae sedang menuju ke Hong Kong untuk melaksanakan tugasnya. Sesampainya di bandara, dia disambut oleh asistennya untuk mengantarkan ke sebuah tempat. Namun, Jae hanya ingin berangkat sendiri ke lokasi tersebut. Ternyata dia bertemu dengan Paul. Usut punya usut, ternyata Paul lah yang menerbangkan Jae ke negaranya untuk sebuah misi. Ia ditugaskan untuk membawa seseorang secara diam-diam dalam sebuah gedung yang dilindungi oleh beberapa orang petugas di sana. Tidak pikir panjang, dia pun langsung melaksanakan tugasnya. Dan dengan mudahnya dia bisa menumbangkan beberapa orang yang berjaga di sana. Sesampainya di depan pintu, dia langsung masuk ke sebuah ruangan tersebut. Dengan mudahnya, dia menumbangkan semua orang yang ada di ruangan tersebut. Cerita melompat ke masa lalu. Terlihat seorang wanita yang sedang berjalan di tepi jalan. Sementara itu, terlihat bahwa Kwang bersama dengan para asistennya yang saat itu sedang melewati jalur yang sama. Mereka pun berhenti untuk menemui wanita itu. Cerita berlanjut. Saat itu di sebuah desa ada sebuah kejadian. Datanglah Bum ke lokasi tersebut untuk melihat kejadian tersebut. Saat itu pun dia meneliti semua ruangan dengan hati-hati. Sampai pada akhirnya dia menemukan sebuah foto keluarga dan dia sadar akan hal itu. Dia pun langsung melaporkannya kepada atasannya. Namun senior manajernya menganggapnya bahwa dia terlalu banyak bicara dan ikut campur terhadap urusan departemen orang lain. Dari hal itu pun, Bum tidak terima dengan pendapat manajer seniornya. Apa boleh buat, akhirnya dia dipindahkan tugas ke kantor pusat agar masalah ini bisa diselesaikan oleh divisi lain yang berwenang. Ternyata, usut punya usut, Guang dan para asistennya menculik wanita tersebut. Para asistennya memperlakukan wanita itu dengan tidak senonoh. Sedangkan Guang melihat perilaku asistennya dengan sangat biasa. Sampai pada akhirnya, Guang mengambil alih. Ternyata, dia membunuh wanita tersebut dengan menggunakan tali yang diikatkan ke lehernya. Tepat 3 tahun kemudian, mayat wanita tersebut ditemukan di pinggir jalan. Para polisi pun mencoba mengidentifikasi mayat wanita tersebut. Polisi pun sadar bahwa sayatan yang ada di leher wanita tersebut adalah tindakan seseorang yang selama ini dia cari. Di lain waktu, berita bahwa korban wanita tewas telah ramai diperbincangkan di negara tersebut. Di lain sisi, negara tersebut sedang banyak berita bahwa kematian seseorang di waktu yang bersamaan. Sementara itu, kepolisian, terutama Yi-do dan Ni Senior, sedang meratapi nasibnya yang sebentar lagi akan hancur.
karena banyak berita tentang seseorang yang membunuh secara berantai di negaranya. Ujungnya, dia menyuruh Yido untuk menyelesaikan masalah tersebut. Padahal nama dia dalam pengawasan kepolisian. Yido pun langsung melaksanakan tugasnya. Segala macam barang di ruangan itu dia geledah dengan sangat baik. Sampai pada akhirnya dia menemukan banyak hal yang menjanggal tentang sebuah surat yang banyak di ruangan tersebut. Tiba-tiba datanglah anak buahnya, memberitahunya bahwa ada hasil lab yang sudah keluar. Dari situ pun, Yido dapat menyimpulkan bahwa itu adalah pelakunya. Karena dalam beberapa korban terdapat jejak seseorang pembunuhnya. Dalam hal ini, peneliti telah teledor dalam meneliti salah satu korban tersebut. Setelahnya, Yido menyuruh semua karyawan-karyawannya untuk mencari DNA yang terkait dengan pembunuhan tersebut. Namun, salah satu dari karyawannya hendak menanyakan apakah kemungkinan ini akan terjadi. Akan tetapi, karena sifatnya Yido yang sangat keras, dia percaya bahwa proses adalah hasil yang tidak bisa ada hambatan. Dari situ pun, mereka semua mulai bekerja untuk mencari hal yang diinginkan oleh Yido. Kabar bahwa banyak korban kematian beruntun di negaranya. Kepala NIS eksekutif bersama dengan Jae berdiskusi tentang hal tersebut. Yang ternyata dalam kasus ini, merekalah salah satu dalang yang menjembatani kegiatan mereka. Dan mereka pun dengan sangat hati-hati bergerak agar tidak terjadi blunder di kemudian hari. Jae mendapatkan telepon dari anak buahnya, mengatakan bahwa polisi sudah bergerak dalam menangani kasus tersebut. Dia mengatakan bahwa dia harus menangkapnya terlebih dahulu sebelum polisi menangkapnya. Di lain tempat, Yido menemui jaksa untuk membalas budi atas kerja kerasnya selama ini. Dia mendapatkan tugas dari jaksa, yaitu teman lamanya untuk menangkap seseorang kepadanya. Di lain tempat, Jae sudah sampai di lokasi tersebut dan dipenuhi oleh banyaknya polisi. Akhirnya, Jae susah payah untuk bisa masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, dia langsung memborgol Guang. Secara bersamaan, Yido datang ke lokasi tersebut dan ingin membawanya Guang. Di situ pun terlihat bahwa Jae ingin mengamankan Guang. Sedangkan di sisi lain, Yido harus mengamankan untuk kepentingan masyarakat luas. Karena tidak terima, Jae menelpon beberapa temannya yang berkepentingan dan menyuruh anak buahnya untuk mencarikan pengacara agar Yido bisa mengulur waktu. Karena yang ditakutkan adalah ketika semuanya terekspos dan kebenaran terkuak, semua instansi yang Jae dipekerjakan akan terbongkar dan mengakhiri karirnya. Benar saja, saat ini Guang mendapatkan sebuah pengacara untuk mempertahankan posisinya agar dia tidak ditahan oleh polisi setempat, yang dalam hal ini ditahan oleh Yido. Dengan keadaan seperti itu, Yido tidak bisa berbuat banyak karena pihak dari Guang telah menyiapkan semua counternya. Tetapi Yido tidak cepat puas. Ia pun mencari cara untuk bisa menangkapnya kembali. Tidak sampai di situ, Yido pun langsung menyuruh para bawahannya untuk menggeledah semua dan detail-detail yang telah tertinggal. Di lain waktu, saat itu ada kurir yang mengantarkan makanan ke dalam markas dari tim kepolisian. Siapa sangka ternyata dia menaruh perangkat untuk bisa diakses oleh tim dari Jae. Karena dia tidak mau ada orang yang dia sedang jaga tertangkap oleh kepolisian setempat dan juga karirnya bisa hancur seketika. Ternyata kurir yang mengantarkan makanan terus mengawasi gerak-gerik dari kepolisian. Sampai pada akhirnya, di mana para karyawannya yang bekerja keras berhari-hari untuk mencari keberadaan mobil yang dipakai oleh Guang pada waktu hari kejadian. Saat itu pun ia mendatangi Guang untuk mengklarifikasi terkait hal ini. Di lain tempat, anak buah dari Guang yang sempat hilang keberadaannya. Kini ia menelpon Jae, disuruh oleh seseorang yang tidak tahu siapa itu. Tim dari Jae pun bergegas untuk menjemputnya. Sedangkan Jae sendiri menghadiri rapat bersama dengan para atasannya. Ternyata dengan kejadian tersebut,
bahwa Guang ketahuan dengan segala tindakan di negaranya. Hal itu membuatnya para atasannya bingung dan mulai mencari cara agar komunitas atau perusahaannya tetap ada. Dari situ pun Jay bertekad untuk menyelesaikan masalah ini secara diam-diam. Tidak sampai di situ, Jay mendatangi seseorang yang sama pentingnya di kepolisian. Dalam hal ini, atasannya dari Yido. Ia memaparkan bahwa dia harus sama-sama hidup dan mempertahankan perusahaannya, seperti halnya dia mempertahankan hidupnya. Walaupun dalam era gempuran yang sudah hampir di ujung tanduk, namun Jay tetap ingin mempertahankannya. Keesokan harinya, Jay dipertemukan dengan anak-anak buah dari Guang, yang mana hal itu membuatnya datang kepada atasannya. Tidak sampai di situ, dia pun kaget karena tiba-tiba informasi barang dari para korban, maupun keberadaan dari Guang saat itu. Semua informasi yang dia cari selama ini sungguh percuma. Setelahnya, dia pulang bersama dengan menggunakan mobil dari milik detektif. Saat itu, dia menyuruhnya untuk menyelesaikan semua tugas yang berkaitan dengan Guang, dan menyuruhnya untuk membawanya kepada temannya di jaksa. Sesampainya di rumah, dia sadar bahwa ada seseorang yang menunggunya di dalam. Dia pun menghampiri dan mulai percakapan dengannya. Diketahui bahwa dia adalah Boom. Dia datang jauh-jauh dari desa ke kota untuk menemui Yido dan bekerja sama untuk menangkap Guang. Tidak lama dari itu, dia mendapatkan telepon dari detektif Kim. Orang-orang dari Jay sedang membawa Guang pergi dari tempat kepolisian tersebut. Karena tidak terima, akhirnya Yido menarik Guang saat itu untuk berbicara empat mata. Dalam pembicaraannya, benar yang dikatakan oleh Boom, bahwa dia adalah orang psikopat, menikmati dan membunuh wanita yang dia temui. Keesokan harinya, pimpinannya memberitahunya bahwa banyak berita yang berkaitan dengan instansinya. Maka dari itu, pemimpinnya memberikan skor kepadanya untuk tidak mengulik permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Setelahnya, dia kembali mengingat tentang perkataan dari Boom, bahwa semua instansi atau komunitas yang berada di atas, di bawah kepentingan negaranya, ada banyak yang ikut campur tentang hal ini. Maka dari itu, Boom memintanya untuk menyerahkan kasusnya kepadanya. Ketika sedang ditahan, naluri seorang pembunuh dan penikmat kembali bangkit ketika melihat para penjaga wanitanya sedang menunggu di ruangan tersebut. Cerita beralih ke Jay. Dia bertemu dengan para atasannya dan menyimpan sebuah foto yang seharusnya tidak lagi dia simpan. Sampai pada akhirnya, atasannya memberikan apresiasi kepadanya karena telah menjaga kliennya dengan baik dan hampir menyelesaikan misi dengan sempurna. Tiba-tiba, ia mendapatkan telepon dari asistennya. Sesampainya di sana, tiba-tiba dia melihat bahwa perempuan yang sebagai penjaga di ruangan tersebut terlihat sedang kesakitan di bagian lehernya. Dengan santainya, Guang menjelaskan bahwa perempuan saat ini tidak akan dia sakiti, hanya ingin untuk bermain-main saja. Karena perkataan tersebut, Jay tidak bisa menahan emosinya, dan sampai pada akhirnya dia pun melampiaskan emosinya dengan menghantamnya. Saat sedang beristirahat, Yido mendapatkan telepon dari Boom. Boom tidak pernah kenal menyerah untuk mendapatkan kasusnya kembali untuk diselesaikan. Sementara itu, Boom menjelaskan bahwa masih ada harapan untuk menangkap Guang dengan mengungkap kembali kasus-kasus lama yang telah tertutup. Akhirnya, Yido menugaskan semua para bawahannya untuk segera mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengannya. Sementara itu, terlihat Guang mendapatkan tamu dari Amerika, yaitu Paul. Di sanalah otak dari pergerakan ini. Dulunya, Paul memindahkan Guang ke Hong Kong dengan dalih agar bisa mendapatkan uang dari ayahnya Guang. Akan tetapi, usahanya gagal begitu saja. Ternyata Guang selalu memiliki hobi yang tidak baik, yaitu selalu menikmati para wanita dan membunuhnya. Hal itu dilakukannya di negara-negara besar. Makanya tidak heran kalau Guang selalu diincar di negara manapun, dan selalu ada orang yang selalu mengincarnya. Tidak lama dari itu, setelah borgolnya dibuka, polisi datang menghampiri lokasi tersebut. Yang lain dan tidak bukan, itu adalah Yido.
Setelah sampai, dia memperlihatkan video yang sudah terkubur bertahun-tahun. Dan saat itu pun Guang tidak bisa mengelak dan Jai pun terdiam tidak bisa membelanya karena melihat video tersebut. Dari situ pun Paul memberikan informasi yang sangat penting kepada Jai. Paul menjelaskan bahwa semua informasi yang berkaitan dengan Yido adalah informasi yang diberikan oleh Boom. Karena beberapa tahun lalu anak buah dari Boom telah dibunuh dengan brutal oleh Guang. Dari situ pun, Boom sangat mengejar Guang sampai-sampai dia harus dipecat dari kepolisian karena terlalu gegabah dalam mengejarnya. Saat hendak dibawa ke kantor polisi, ternyata kepala dari kepolisian sudah mengantisipasi keberadaan kedatangan dari Yido. Kepala kepolisian tersebut menolaknya karena ia mengira semua penjahat yang terlibat sudah tertangkap. Dalam benak Yido, kepolisian hanya ingin mencari namanya tetap bersih, agar tidak terkena imbas oleh para petinggi negaranya yang membantu Guang dalam aksinya. Dari situ pun dia membawa Guang bersamanya menuju temannya di kejaksaan. Akan tetapi, kita akan mendengarkan lagi bahwa kejaksaan juga akan tutup mata dengan kejadian tersebut karena menyangkut para petinggi di negaranya. Dari situ pun dia mulai dilema dan bingung harus pergi kemana. Dalam kebingungannya, dia dihampiri oleh Jai. Di situ pun mereka membicarakan tentang Boom. Ternyata Jai memiliki konsep untuk menangkap Boom karena dia telah membelot dari negaranya dan masuk ke negara orang lain dengan pemberontakan. Yido tidak akan ikut campur dengan hal itu. Dia hanya mau mengamankan Guang karena dia tidak mau lagi melihat ada korban yang mengalami hal yang sama. Karena terlihat putus asa, akhirnya dia memberikan kuncinya kepada Jai agar si Guang bisa dilarikan ke Amerika Serikat dan permasalahan di negaranya clear. Namun tiba-tiba saat hendak naik, dia menyerang salah satu anggota dari Paul dan mengambil pistol tersebut. Guang langsung menghampiri Yido dan menembakkan beberapa pelurunya kepadanya. Saat itu pun Jai menginstruksikan kepada para bawahannya untuk menangkapnya kembali. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di jalanan, namun tiba-tiba saat hendak menabrakannya, di lain jalan sudah ada mobil yang menabrakkan mobilnya kepada mobil milik Guang. Ternyata itu adalah Boom yang sudah memantau pergerakannya sejak awal. Ia pun langsung menghampiri Guang dan menariknya ke dalam mobilnya. Namun tindakannya tidak bisa dihalau oleh Jai. Terlepas dari itu, Jai menyempatkan waktunya untuk mendatangi dan melihat Yido di rumah sakit. Setelahnya, dia berkumpul dengan para atasannya untuk membahas tentang Guang. Di tempat lain, bahwa Boom membawa Guang ke suatu tempat dengan menggunakan perahu. Di tengah lautan, dia memindahkannya kepada perahu yang lebih besar. Akan tetapi, tiba-tiba Guang datang dengan membawa pistol dan membunuhnya di tempat. Dalam hal ini, Boom gagal dalam misinya. Cerita kembali ke masa kini. Terlihat bahwa Jai mendatangi sebuah tempat yang ditunjuk oleh Paul dan menghabiskan beberapa para penjaga yang menjaga di ruangan tersebut. Ternyata dia ditugaskan oleh Paul untuk menjaga Guang. Akan tetapi dia malah pelan-pelan membunuhnya. Sampai pada akhirnya dia membawakan sebuah hadiah yang ditaruh di dalam tas untuk Paul. Dalam hal ini bahwa Jai tidak akan mau ikut lagi bersama dengan Paul di masa yang akan datang. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa sesuatu hal yang buruk sekalipun ditutupi dengan sangat baik dan terorganisir, pasti akan tercium baunya. Semoga dalam hal ini, film ini bisa kita memberikan pesan yang positif bahwa dalam kegiatan bermasyarakat, janganlah kita berbuat yang tidak mengenakan sesama warga. Karena hidup kita akan selalu di lingkup bermasyarakat, jika kita banyak hal yang tidak baik, di masa mendatang kita akan menikmati bumerang dari hasil tidak mengenakan sesama warga. Terima kasih untuk menonton video ini. Jangan lupa dalam bentuk dukungan kalian bisa bantu saya untuk subscribe dan like video ini. Terima kasih.